lolos ke round 4, jadi kabar gembira buat timnas Indonesia. Tapi tahu nggak, venue buat pertandingan paling krusial ini mau dipindah ke Malaysia. Padahal kita juga punya stadion megah. Kita juga layak. Terus, kenapa AFC nggak pilih Indonesia? Ada apa di balik keputusan ini? Dan, benarkah ini justru bisa jadi jalan rahasia buat Garuda ke Piala Dunia? Tonton sampai habis, karena di akhir video ini kamu bakal lihat fakta gila yang gak dikasih tahu media mainstream. Kita mulai dari awal. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan informasi terbaru dari sebuah keputusan yang langsung bikin geger Asia Tenggara. AFC secara resmi menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua negara super kaya, penuh stadion elit, fasilitas mewah, dan yang paling menguntungkan bermain di kandang sendiri. Tapi keputusan ini langsung memantik amarah, terutama dari publik Asia Tenggara, terutama dari para fans Indonesia. Kenapa bukan Indonesia? Kenapa nggak Asia Tenggara aja yang jadi tuan rumah? Itu pertanyaan yang langsung meledak di media sosial. Karena semua orang tahu, bermain di kandang sendiri itu adalah keuntungan brutal. Bukan cuma soal taktik dan stamina, tapi soal atmosfer, soal mental, dan soal tekanan dari puluhan ribu fans lawan yang terus membakar semangat tuan rumah dan menyiksa tim tamu. Indonesia harus bermain jauh dari rumah, di panasnya gurun, di stadion penuh sorakan yang bukan untuk mereka. Dan ini bukan soal suhu, bukan soal perjalanan jauh, ini soal sejarah kelam. Kita tahu apa yang bisa terjadi kalau mereka yang jadi tuan rumah. Kita tahu bagaimana keputusan-keputusan kontroversial bisa muncul dari tempat-tempat seperti itu. Dan kita tahu Indonesia sudah terlalu sering menjadi korban. Itulah sebabnya banyak fans Indonesia langsung menolak keras. Karena mereka tahu perjuangan punggawa Garuda untuk sampai di titik ini bukan perjuangan biasa, bukan sekadar lolos grup. Ini adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun, dari pengorbanan, dari darah, dari keringat, dari air mata, dari mimpi anak-anak kecil di desa terpencil sampai ke stadion-stadion besar di Asia. Dan mereka tidak akan rela jika semua mimpi itu kandas hanya karena sebuah keputusan yang tidak adil, sebuah keputusan yang bahkan tidak bisa kita lawan. Kita hanya bisa diam, kita hanya bisa pasrah. Dan inilah yang tidak kita inginkan. Kita tidak ingin kembali jadi penonton atas ketidakadilan. Kita ingin bertarung dengan kepala tegak, dengan lapangan yang netral, dengan peluang yang sama. Karena kita sudah terlalu jauh untuk berhenti hanya karena panggungnya bukan milik kita. Tapi tunggu dulu, ternyata ini belum selesai. Ada satu fakta besar yang belum banyak orang sadari. Dan kalau kamu tahu ini, kamu pasti bakal bilang, kok bisa AFC ambil keputusan segila ini? Karena sejak 13 Juni 2025, dunia diguncang kabar mengerikan. Konflik bersenjata antara Israel dan Iran makin panas. Rudal ditembakkan, markas-markas militer diserang. Langit Timur Tengah berubah jadi medan tempur. Situasinya makin gila setiap hari. Dan tahu nggak bro, Qatar dan Saudi, dua negara yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah, letaknya cuma ratusan kilometer dari titik pusat perang itu. Apa AFC benar-benar siap ambil risiko segede ini? Dan ini belum puncaknya. Di bagian selanjutnya, kita bakal bongkar kemungkinan besar yang bisa mengubah segalanya. Sesuatu yang bisa membuat Indonesia tiba-tiba jadi penyelamat Asia. Makanya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke bagian paling mengejutkan, yang bisa jadi adalah peluang emas terbesar Indonesia sepanjang sejarah. Dari sinilah muncul sebuah rumor yang mengguncang Asia. AFC dikabarkan bakal membatalkan Qatar dan Saudi sebagai tuan rumah round 4. Dan tiba-tiba Malaysia langsung disebut sebagai opsi terkuat untuk menggantikan. Boom! Semua langsung heboh. Kenapa Malaysia? Kenapa bukan Indonesia yang lebih siap, lebih gila dukungannya, dan lebih layak? Tapi ternyata alasan dibalik Malaysia jadi kandidat itu cukup masuk akal di mata AFC. Kenapa Malaysia? 1. Lokasinya jauh dari zona konflik, aman dari ketegangan Timur Tengah. 2. Markas AFC ada di Kuala Lumpur,
Koordinasi jadi lebih praktis. 3. Infrastruktur mereka siap tempur. Stadion ada, transportasi oke, hotel tersedia. 4. Cuaca dan zona waktu mirip Indonesia. Adaptasi gak makan waktu. 5. Dan yang paling penting, aman dan stabil. Tapi yang bikin geger, bukan itu semua. Yang bikin gempar justru, media Malaysia sendiri udah pede duluan. Bukit Jalil bisa jadi saksi Indonesia lolos ke Piala Dunia, tulis Stadium Astro. Dan yang bikin tambah nggak masuk akal, media Malaysia justru yakin Indonesia bakal lolos. Mereka bahkan nulis bahwa Indonesia adalah tim kejutan Asia. Mereka bilang, timnas Indonesia tak bisa diremehkan di round 4. Bukit Jalil mungkin saksi sejarah Garuda, tulis mereka lagi. Semua ini bikin satu hal makin jelas. Kalau venue beneran pindah ke Malaysia, justru Indonesia yang paling diuntungkan. Gak perlu adaptasi cuaca ekstrem. Dekat secara geografis, fans Garuda bisa tetap dukung langsung. Atmosfer lebih familiar buat pemain kita. Tapi, di balik keuntungan ini, ada satu pertanyaan yang menyakitkan. Kalau Malaysia bisa, kenapa bukan Indonesia sekalian? Dan itu bro, adalah pertanyaan yang bikin ribuan fans Garuda merasakan luka yang dalam. Karena kita tahu, kita layak. Lagi pula yang lolos round 4 itu Indonesia bukan Malaysia. Kenapa AFC nggak pilih Indonesia yang jadi tuan rumah? Tapi nggak masalah. Yang pasti, Indonesia kini semakin diperhitungkan. Dulu kita cuma tim pelengkap. Ranking FIFA, 107 peluang. Tim kita dipandang remeh, dipandang kecil. Sekarang, kita udah masuk round 4. Jadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos. Ranking FIFA naik ke 118. Dan sekarang, kita lagi di puncak momentum. Venue pindah ke Malaysia, itu bukan halangan. Justru, itu bisa jadi jalan alternatif menuju sejarah. Sekarang kita tinggal tunggu satu hal. 17 Juli 2025. AFC akan lakukan drawing resmi, menentukan siapa lawan kita di round 4. Tapi bisa aja, sebelum tanggal itu, AFC resmi umumkan bahwa venue pindah dari Qatar dan Saudi ke lokasi baru. Dan kalau itu benar, Bukit Jalil bisa jadi tempat sejarah terbesar timnas Indonesia sejak 1938. Indonesia siap. Dimanapun mainnya, di stadion manapun, Garuda udah bukan pelengkap. Garuda datang buat menantang. Kalau kamu jadi petinggi AFC, kamu pilih mana bro? Qatar, Malaysia, atau Indonesia? Share video ini ke semua grup pecinta bola Indonesia, biar makin banyak yang paham apa yang sedang terjadi. Dan subscribe sekarang, karena berita gila kayak gini cuma ada di sini. Channelnya Fans Gila Bola Sejati.